Halo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berharap Bapak Ibu semua ada di dalam keadaan baik, di mana kasih Tuhan boleh ada selalu bersama dengan Bapak Ibu semua. Amin. Hari ini Selasa 21 Desember 2023, kita kembali lagi bersama di dalam KUL. Dan malam hari ini, eh, pada malam hari ini saya percaya rasanya waktu begitu berjalan begitu cepat, karena sepertinya rasanya baru kemarin kita berkumpul di dalam KUL minggu hari ini, nggak tanpa terasa kita sudah seminggu kita lewatkan, dan hari ini kita kembali di dalam Cool. Ya. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk malam hari ini kami boleh ada di dalam ibadah Kul malam hari ini. Bapak berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, juga setiap hamba-Mu yang menyampaikan isi hatimu. Biarlah kami boleh sama-sama belajar, sama-sama boleh diubahkan, sehingga kami boleh sama-sama berubah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi serupa dan segambar dengan Kau Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau urapi kami semua. Haleluya. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 15. Firman Tuhan bicara begini. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka ia tidak ada lagi dan tempatnya tidak mengenal lagi. Eh, 1 Petrus 1 ayat 24 firman Tuhan, sebab semua yang hidup ini seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Bapak Ibu, hari ini tema kul kita hari ini adalah jalan menuju kemenangan. Ya, tadi firman Tuhan di dalam Mazmur, di dalam 1 Petrus juga mengingatkan kehidupan kita ya, bahwa hidup kita ini seperti rumput, pendek sekali. Bahkan seperti apa Mazmur katakan, bahwa hidup ini seperti rumput yang pagi mekar, siang belum tentu ada. Ya, bahkan segala kemuliaannya, dia dibilang segala kemuliaannya seperti bunga rumput, di mana rumput sendiri akan menjadi kering dan bunga bunga itu akan menjadi gugur. Ya. Sekalipun apa yang dituliskan oleh pemazmur bahwa hidup ini sebentar, hidup ini sementara, bahkan di dalam segala kehidupannya dibicara mengenai kemuliaannya di dalam dunia ini. Saya bicara mengenai kekayaan, keberhasilan, kepandaian, kekuatan, segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini adalah bersifat sepertinya fana, sementara. Ya, tadi bilang rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Ya. Segala sesuatu yang di dunia ini ada emasanya, ada expirednya. Ya. Bukan berarti segala apa yang kita alami hari ini kita di dalam dunia ini berarti kita nggak punya pengharapan. Ya. Saya percaya di dalam, kalau Tuhan ciptakan kita di dalam dunia ini pasti ada satu tujuan. Ya. Tuhan ciptakan kita ini bukan makhluk yang sembarangan, tapi kita adalah makhluk yang spesial, begitu spesial dia di mata Tuhan. Di mana ketika kita diciptakan dari debu dan tanah, Tuhan sendiri yang memberikan nafas kehidupan buat kita. Kita diciptakan jadi satu-satunya makhluk yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita mempunyai pikiran, keinginan, kehendak, perasaan, ya, sama seperti Tuhan. Bahkan karena begitu berharganya kita di mata Tuhan, begitu begitu dikasihinya kita di mata Tuhan, sampai ketika manusia jatuh ke dalam dosa pun, dan Tuhan melihat bahwa kejatuhan manusia ini rasanya sulit untuk dimenangkan, akan membawa manusia ke dalam neraka. Tuhan menunjukkan kasihnya yang luar biasa dengan menurunkan anak, Tuhan sendiri turun ke dunia menjadi manusia untuk menunjukkan kasihnya dengan mati di kayu salib. Agar apa? Agar setiap kita nih bisa merasakan sendiri, oh bagaimana pengorbanan Tuhan, bagaimana kasih Allah sendiri di dalam diri Tuhan Yesus, pengorbanannya di kayu salib. Agar setiap kita boleh merasakan kasihnya Tuhan yang sebenar. Ya. Karena betapa berharganya kita di mata Tuhan. Ya. Yesaya 43 ayat 4 firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Firman Tuhan mengatakan betapa berharga dan mulianya kita di mata Tuhan. Karena itu saya sangat percaya Tuhan
pasti mau setiap kita ini diselamatkan. Terlebih kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan pasti mau kita ini menjadi orang yang nggak gagal di jalan. Tapi setiap kita ini boleh menjadi orang yang mengalami kemenangan. Mengalami kemenangan di dalam kehidupan. Kemenangan bukan bicara mengenai berkat saja yang apa kita miliki. Ketika kita akan jadi kaya, kita jadi menang. Enggak. Kemenangan bicara mengenai bagaimana kita sampai menyelesaikan sesuatu sampai tujuan dengan baik. Ya. Kalau bicara mengenai berkat, Tuhan bilang seperti bunga yang akan kering. Tapi Tuhan rindu setiap kita ini menjadi orang yang mengalami kemenangan. Ya. Tetap ada di jalan menuju kemenangan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kemenangan bicara mengenai berkat, tetapi juga Tuhan mau kita ini mengalami kemenangan secara iman, di mana kita tetap teguh dan percaya dan berada di rule-nya, di track-nya, di jalan yang benar sampai garis akhir. Amin. Itulah kemenangan yang Tuhan mau. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana jalan menuju kemenangan. Rasul Paulus pernah menuliskan di dalam firman-Nya, ya, menggambarkan sebuah kehidupan ini digambarkan seperti sebuah pertandingan. Di mana di dalam sebuah pertandingan, saya pasti di dalam namanya pertandingan pasti ada selalu yang menang dan pasti ada selalu yang kalah. Tapi saya percaya kita semua yang ada di dalam kul malam hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada ini, biarlah kita ini semua boleh jadi keluar sebagai pemenang. Sekalipun mungkin begitu sulit, begitu besar, begitu hebatnya lawan pertandingan yang harus kita hadapi, musuh yang harus kita hadapi. Mungkin tantangan kehidupan kita, kesehatan kita, ya, keluarga kita, keadaan ekonomi kita, seringkali itu mengganggu, menjadi lawan kita, yang seringkali menjadi lawan yang kuat, yang menginginkan setiap kita ini bukan sebagai tidak keluar menjadi pemenang, tapi kita ini keluar sebagai orang yang kalah. Kita kehilangan iman, kita meninggalkan Tuhan di dalam iman percaya kita. Ya. Amsal 14 ayat 12 firman Tuhan bilang ini, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut. Kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, ya, seorang raja yang dikasih Tuhan hikmat yang luar biasa. Ya. Saya percaya ini mengingatkan buat kita semua, terutama buat kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, agar di dalam menjalani kehidupan ini kita nggak salah memilih jalan. Ya. Sekalipun mungkin sulit, sekalipun mungkin susah, sekalipun mungkin penuh dengan air mata, tetapi biarlah jalan yang kita alami di dalam kehidupan ini kita tetap ada di track-nya yang benar, di dalam jalan yang menuju kemenangan, bukan jalan yang salah yang menuju maut. Ya. Karena firman Tuhan ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya maut. Bahkan di dalam Alkitab sendiri ditulis bagaimana Tuhan tidak menyukai namanya orang Farisi dan ahli Taurat. Yang kita tahu mereka adalah ahli-ahli agama. Mereka mengenal ayat-ayat firman Tuhan, tapi Tuhan tidak berkenan. Ya. Ini orang kelihatannya menurut mereka apa yang mereka jalani jalan yang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Karena apa? Karena di dalam menjalankan kehidupan keagamaannya mereka tidak menjalankan kehidupan dari hatinya, tapi dari hanya ketaatan berdasarkan apa yang ditulis, bukan berdasarkan apa yang di dalam hati. Karena pengenalan kasih Tuhan dalam hidup kepada dalam hidupnya. Karena itu Tuhan datang menunjukkan kasih buat hidup kita. Bapak Ibu, hari ini ada dua hal yang mau saya sampaikan di dalam perenungan firman Tuhan hari ini, dan biarlah lewat perenungan hari ini agar ketika kita di masa sulit, ketika di masa sukar sekalipun, apapun yang kita alami, kita semua tetap boleh berada di dalam track-nya Tuhan. Kita tetap di jalan yang benar, di jalan yang membawa kita menuju kemenangan. Sekalipun mungkin kehidupan kita ini realita yang kita hadapi nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, hari ini nggak panjang, hari ini ada dua poin yang saya mau sampaikan, dan saya berharap Bapak Ibu semua yang ada mendengarkan Khotbah ini dapat menyimak baik-baik dan mendapatkan mengenal apa aja yang harus kita miliki jalan sehingga kita tetap ada di jalan yang benar ketika kita menjalani kehidupan yang memang
seringkali mengecoh kita, membawa kita supaya kita kehilangan iman percaya kita. Ya, kesulitan tangan seringkali membawa kita supaya kita keluar dari jalan kebenaran. Tapi biarlah malam hari ini dua hal ini boleh ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama apa Tuhan bilang? Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 5 firman Tuhan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Hal yang pertama yang harus kita miliki agar kita tetap ada di jalan yang menuju kemenangan, di dalam menghadapi kesulitan. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus tetap seperti anggur dan pokok anggur. Seperti ranting dan pokok anggur. Tuhan bilang, Tuhan tuh pokok anggur, batang yang utama yang nempel ke bawah ke tanah. Dan kita ini adalah carang-carangnya, ranting-ranting. Dan Tuhan bilang, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Karena ketika nempel, seranting sama batang, pasti dia berbuah. Tuhan bilang, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Satu hal yang kudu ingat, agar kita tetap ada di jalan kemenangan dalam menghadapi kehidupan yang sukar. Kita harus tetap menempel, bergantung penuh pada Tuhan. Jadikan Tuhan ini pokok anggur hidupmu. Andalan dalam kehidupanmu. Tuhan bilang, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hal yang kudu kita miliki, kita tuh nggak punya, kita sadari kita tuh nggak punya kekuatan. Kita tuh nggak punya kehebatan. Apapun yang kita miliki hari ini, nggak sebanding dengan kuasa Tuhan. Belajar, kita tetap belajar bergantung. Tuhan bilang, ini jaminan yang Tuhan bilang, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hal yang pertama yang harus kita miliki itu kita benar-benar bergantung. Jangan jadikan Tuhan hanya sebagai pelengkap. Jadikan Tuhan mau jadikan Tuhan adalah benar-benar Tuhanmu. Dan jadikan Tuhan jadi pelengkap. Hanya pelengkap ketika kita dalam keadaan baik. Jangan Tuhan jadikan Tuhan kita pesuruh. Ketika kita dalam keadaan susah, Tuhan tolong. Baru kita datang Tuhan. Itu pesuruh. Apalagi jadikan Tuhan ini pemuas nafsu. Tuhan beri aku berkat yang luar biasa. Apakah Tuhan pesuruh kita? Ya. Firman Tuhan ada bilang, doa kita nggak pernah didengar Tuhan. Seringkali salah satu penyebabnya apa? Karena seringkali apa yang kita doakan ini hanya untuk jadi pemuas nafsu keinginan kita. Apakah Tuhan pemuas nafsu? Apakah Tuhan pesuruhmu? Apakah Tuhan hanya sebagai pelengkap hidupmu? Tuhan bilang, Tuhan mau kita bergantung penuh pada Tuhan. Andalkan kita dalam segala kehidupan kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membuat jalan keluar di dalam kehidupan. Suatu saat ada orang kaya, orang muda kaya datang kepada Tuhan Yesus. Ini perumpamaan yang sering dengar. Dia datang kepada Tuhan, dia bilang, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat agar aku boleh masuk ke dalam kehidupan kekal dan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus bilang, hanya satu. Tuhan Yesus bilang, eh, pada orang muda yang kaya ini bilang, jualah seluruh milikmu dan berikan kepada orang yang miskin dan ikutlah aku. Ya, ketika orang muda itu mendengar apa yang Tuhan bilang, Tuhan minta, maka ia sedihlah hatinya, dia mundur sebab hartanya banyak. Perumpamaan ini mengingatkan kepada kita, mengingatkan bahwa Tuhan mau kalau kita jadi percaya sama Tuhan, kita bergantung. Bukan apa yang kita miliki, kekayaan bukan. Bukan artinya kita nggak boleh kaya. Tuhan mau kita diberkati, kita menikmati sukacita di dalam dunia. Tapi Tuhan nggak mau kita bergantung kepada apa yang kita miliki selain daripada Dia. Bahkan di firman Tuhan di Yeremia kita tahu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh pada Tuhan. Karena apa? Karena ketika orang mengandalkan kekuatannya diri sendiri, apa yang dia miliki, apa kehebatannya dia sendiri, biasanya dia akan menjauh daripada Tuhan. Ya. Tapi biarlah malam hari ini kita sebagai anak Tuhan selalu bergantung penuh kepada Tuhan. Ya. Karena dengan bergantung penuh kepada Tuhan, saya percaya Bapak Ibu ada di dalam track yang benar, di dalam jalan yang menuju kemenangan.
Mazmur 91 ayat 4 firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperintahkan kepadanya keselamatan daripada. Saya percaya Bapak Ibu, orang yang melekat sama Tuhan bukan hanya diberkati, ya, bukan hanya Tuhan menolong, ya, hidupnya, tapi Tuhan juga membentengi, bahkan memberikan umur panjang, Tuhan memperlihatkan keselamatan kepada dirinya. Amin. Itu hal yang pertama, bagaimana hidup kita tetap ada di dalam jalan yang menuju kemana. Hal yang kedua yang harus kita miliki sebagai orang percaya adalah kita harus tetap percaya pada kuasa Tuhan. Ya. Sekalipun hari ini jadi realita kehidupan di dalam Bapak Ibu alami mungkin nggak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan, atau bahkan lebih jauh dari kondisi normal yang mungkin kadang membawa kita semua ini di dalam, sehingga kita kehilangan pengharapan dalam menjalani kehidupan. Tapi biarlah malam hari ini kita diingatkan, ya, kita jangan sampai kehilangan kepercayaan kita kepada kuasa dan mujizat Tuhan. Alkitab menulis banyak sekali kisah-kisah bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa dan mujizat. Saya percaya Tuhan pasti punya cara, Tuhan pasti punya rencana yang terbaik dan baik untuk setiap permasalahan dan pergumulan kita. Yeremia 17 ayat 7 firman Tuhan, berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 10 ayat 23 firman Tuhan, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menentukan langkah. Firman Tuhan hari ini firman Tuhan mengingatkan, jangan kita ngandalin diri kita sendiri. Kita ini nggak berkuasa untuk menentukan kita ke depan nggak tahu. Kita tidak berkuasa. Amsal 3 ayat 7 firman, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Pikiran kita terbatas. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Tetaplah untuk percaya kepada kuasa Tuhan yang akan sanggup memulihkan hidup kita. Jangan andalkan pikiran kita. Karena seringkali apa yang kita pikirkan ini berasal dari apa yang kita lihat. Oh, apa yang kita lihat, apa yang kita rasain masuk ke dalam pikiran kita. Seringkali membuat kita jadi putus asa, putus pengharapan. Ingat akan kuasa Tuhan. Ingat kembali akan kuasa Tuhan. Apapun yang kita alami di tengah kehidupan, yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini, ya, saya percaya Tuhan mau kita keluar jadi pemenang. Bukan jadi orang yang menang, asal menang nggak. Karena orang yang asal menang, saya percaya Tuhan bisa beri ketika tidak ada tantangan dalam kehidupan. Tapi Tuhan mau kita jadi seorang yang pemenang. Seorang pemenang harus melewati sebuah pertandingan. Tapi saya percaya ketika kita selalu bergantung kepada Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan, ingat dua hal ini, selalu bergantung pada Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong hidup kita. Amin. Yuk ayat terakhir, Mazmur 121 ayat 2 firman Tuhan. Pertolonganku ialah Tuhan, dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu gak akan terlelap. Biarlah lewat firman Tuhan ini kita sama-sama diingatkan bahwa Tuhan mau kita menuju tetap hidup mendapatkan kemenangan. Ada di dalam jalan, dan untuk mendapatkan kemenangan kita harus ada di jalan track yang benar di dalam menuju kemenangan. Dua hal yang kita miliki, tetap bergantung kepada Tuhan. Kedua, selalu percaya kepada kuasa Tuhan. Amin. Saya terbatas, tapi saya percaya firman Tuhan yang akan mengajar Bapak Ibu Saudara lewat Roh Kudus yang tak terbatas akan mengajarkan kepada kita semua kebenaran yang jauh lebih dalam buat Bapak Ibu semua.
Amin. Sampai jumpa minggu depan. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Di mana kami boleh sama-sama Tuhan belajar untuk tetap ada di jalan yang benar untuk menuju kemenangan Bapak dalam kehidupan kami Bapak. Sekalipun dalam kehidupan kami mungkin kami mengalami banyak tantangan, banyak lawan yang harus kami hadapi yang begitu berat dalam kehidupan ini. Tapi hamba percaya Tuhan, biarlah ketika kami tetap bergantung kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, akan kuasa-Mu Tuhan, Engkau yang akan buka jalan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sakit malam hari ini, biarlah anak-anak-Mu menjamah bagian yang sakit, dan kuasa Tuhan boleh sembuh, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Kasih lewat kasih-Mu, milur-Mu, yang mana Kau sudah mengorbankan hidup, mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami, juga untuk kesembuhan setiap anak-anak-Mu. Berkati yang sakit, sembuhkan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Juga yang ada di dalam pergumulan dan kehidupan. Buka jalan, beri jalan keluar buat kehidupan mereka, Bapak. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.